selamat datang kembali di channel Cerita Janda. Seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Dava adalah seorang security di sebuah perumahan elit. Pekerjaannya sederhana, tapi ia selalu menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Setiap hari, Dava berdiri di pos gerbang, mengawasi keluar masuknya kendaraan, memastikan keamanan para penghuni. Meski gajinya tak seberapa, ia dikenal sebagai sosok yang jujur dan rajin, seorang pekerja keras yang selalu berusaha memberikan yang terbaik. Suatu sore, ketika matahari mulai meredup di ufuk barat, sebuah mobil mewah melambat di depan gerbang. Mesin mobil itu tiba-tiba mati, terdengar bunyi mesin yang tersendat, lalu hening. Dava yang sedang berjaga melihat kejadian itu. Seorang wanita paruh baya keluar dari mobil dengan wajah bingung. Wanita itu adalah Clara, salah satu penghuni lama perumahan tersebut. Ia dikenal sebagai wanita kaya, selalu berpenampilan rapi dan anggun, meski ada gura kesepian di wajahnya. Tanpa menunggu lama, Dava menghampiri mobil itu. "Maaf Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan sopan. Clara menghela napas, sedikit cemas. "Mobil saya tiba-tiba mati. Mungkin akinya atau mesinnya. Saya juga kurang paham soal ini," jawabnya sambil memandangi mobilnya yang kini tak bisa bergerak. Dava, meski bukan mekanik, mencoba membantu. Ia meminta Clara memutar kunci kontak, tapi mesin tetap tak mau menyala. Akhirnya, tanpa banyak pilihan, Dava menawarkan untuk mendorong mobil itu hingga ke rumah Clara. Dengan sedikit ragu, Clara mengiyakan. Dengan penuh tenaga, Dava mulai mendorong mobil mewah itu, sementara Clara duduk di belakang kemudi, mencoba mengarahkan setir. Keringat mulai membasahi tubuh Dava, tapi ia tetap mendorong tanpa mengeluh, meski mobil itu terasa jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Beberapa tetangga memperhatikan dari jendela rumah mereka, tapi tak ada yang keluar untuk membantu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya mobil itu sampai di depan rumah Clara, sebuah rumah besar dengan halaman luas dan taman yang terawat. Clara turun dari mobil, menghapus keringat di dahinya. Ia menatap Dava dengan pandangan yang penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak Mas, kalau tidak ada kamu, mungkin saya harus menunggu berjam-jam, menunggu montir datang," katanya sambil tersenyum. "Tidak apa-apa Bu, sudah tugas saya membantu penghuni," jawab Dava dengan nada rendah hati. Clara mengangguk, masih sedikit terengah, sebelum akhirnya masuk ke rumahnya. Sementara Dava kembali ke posnya, merasa puas telah menolong seseorang meski badannya kini terasa lelah. Ia tak menyangka bahwa pertemuan sederhana ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, saat Dava sedang berjaga di pos gerbang seperti biasa, Clara muncul dengan mobilnya yang sudah diperbaiki. Ia membuka kaca jendela mobilnya, tersenyum hangat ke arah Dava. "Mas Dava, terima kasih banyak ya. Kemarin sudah membantu saya. Saya merasa berhutang budi," katanya sambil memperbaiki posisi kacamata hitamnya. "Kalau tidak keberatan, mampir ke rumah nanti malam. Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan cara yang lebih pantas." Dava, yang tidak menyangka akan mendapat undangan seperti itu, terdiam sejenak. Baginya, masuk ke rumah seorang penghuni, apalagi wanita kaya seperti Clara, bukanlah hal yang biasa. Ia merasa canggung, tapi juga tak enak menolak. "Terima kasih Bu, tapi mungkin saya," jawab Dava ragu. "Jangan khawatir, ini hanya makan malam biasa. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih," Clara memotong dengan nada lembut namun tegas. Akhirnya, Dava mengangguk dengan senyum tipis. "Baik, Bu, nanti malam saya usahakan datang." Malam harinya, Dava datang ke rumah Clara. Dengan seragam security yang masih melekat di tubuhnya, ia menekan bel rumah besar itu. Tak lama,
pintu dibuka oleh seorang pembantu rumah tangga yang langsung mengantarnya ke ruang makan. Di meja makan, Clara sudah menunggu dengan mengenakan gaun sederhana namun tetap anggun. Aromanya wangi, lembut, dan menenangkan. Makanan sudah tertata rapi di atas meja dengan lilin-lilin kecil yang menambah suasana hangat. "Silakan duduk, Mas." Clara menyapa dengan senyum ramah. Mereka mulai makan. Suasana terasa sedikit kaku di awal. Dava sesekali melirik ke sekeliling, merasa asing berada di rumah semewah ini. Namun, Clara berusaha mencairkan suasana dengan menceritakan tentang kehidupannya. "Saya ini sebenarnya hanya terlihat bahagia dari luar," kata Clara, menaruh garpu dan pisau ke piringnya. "Padahal, saya sering merasa kesepian. Suami saya selalu sibuk bekerja, jarang pulang, dan anak-anak saya kuliah di luar kota. Rumah ini besar, tapi rasanya kosong." Dava mendengarkan dengan penuh perhatian, sedikit terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tak menyangka wanita yang selalu tampak anggun dan berwibawa ini ternyata menyimpan rasa sepi yang mendalam. Pembicaraan mereka terus mengalir, semakin dalam dan pribadi. Clara berbicara tentang mimpinya yang pernah terkubur, tentang bagaimana ia merindukan masa mudanya yang penuh semangat, dan betapa sepinya ia meski dikelilingi kemewahan. Jam terus berdetak, dan tanpa terasa, malam semakin larut. Ketika mereka selesai makan, Clara memandang Dava dengan tatapan yang lebih lembut. "Sudah larut. Mungkin Mas Dava mau menginap saja di sini malam ini," katanya dengan nada yang sedikit menggoda. Dava terdiam sejenak, merasa dadanya berdegup lebih kencang. Namun, ia segera menundukkan pandangan, mencoba menahan diri. "Terima kasih, Bu. Tapi saya rasa saya harus pulang. Besok pagi saya harus berjaga lagi," jawabnya sopan, meski ada sedikit keraguan dalam suaranya. Clara hanya tersenyum tipis, sedikit kecewa, tapi tetap berusaha terlihat tenang. Ia mengantar Dava hingga ke pintu depan, memandang pria itu berlalu menuju posnya yang sederhana. Dalam hati, Clara merasa ada sesuatu yang berbeda sejak malam ini. Sesuatu yang mungkin bisa mengisi kekosongan hatinya selama ini. Sejak malam makan bersama itu, hubungan Clara dan Dava perlahan berubah. Clara kini sering mengirim pesan kepada Dava, sesuatu yang sebelumnya tak pernah terjadi. Awalnya hanya sekadar menanyakan kabar atau bertanya apakah Dava sudah makan. Tapi lama-kelamaan, pesan-pesan itu mulai terasa lebih pribadi. "Mas Dava, sedang apa?" tulis Clara suatu sore. "Kalau sempat, tolong bantu saya pasang galon. Pembantu saya sedang cuti." Dava, meski merasa sedikit canggung, tetap datang. Sesampainya di rumah Clara, ia disambut dengan senyum hangat. Rumah itu terasa berbeda, lebih hidup, seperti menunggu kedatangannya. Setelah memasang galon, Clara menawarinya segelas teh dingin di teras rumah yang menghadap ke taman belakang. Mereka pun duduk berdua, mengobrol tentang hal-hal sederhana, mulai dari cuaca, pekerjaannya di pos gerbang, hingga cerita-cerita masa muda Clara. "Mas Dava, dulu saya pernah bermimpi jadi seorang penari, tapi orang tua saya melarang. Mereka lebih ingin saya menikah muda dan hidup mapan," cerita Clara sambil menerawang jauh ke taman yang dipenuhi bunga-bunga mawar. Dava hanya tersenyum, mendengarkan dengan sabar. Ia tak banyak bicara, tapi pandangannya tak pernah lepas dari Clara. Ia mulai menyadari bahwa wanita ini, meski kaya raya, ternyata menyimpan banyak kenangan yang belum sempat terwujud. Hubungan mereka semakin intens dari hari ke hari. Clara sering menemukan alasan untuk memanggil Dava ke rumahnya. Terkadang hanya untuk membantu mengganti lampu, memperbaiki keran yang bocor, atau sekadar mengantarkan barang yang tertinggal. Setiap pertemuan terasa semakin akrab. Obrolan mereka semakin hangat. Mereka bahkan mulai sering menonton film bersama di ruang keluarga Clara. Clara selalu memilih film-film romantis klasik yang sering membuat suasana di antara mereka terasa lebih hangat dan intim. Sesekali, Clara menyandarkan kepalanya ke bahu Dava,
membuat pria itu merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Namun, setiap kali hal itu terjadi, Dava selalu berusaha menahan diri, mengingat posisinya sebagai seorang security dan Clara sebagai istri orang. Meski begitu, Clara tak pernah berhenti menggoda. Terkadang, saat mereka berjalan-jalan di taman perumahan, Clara sengaja menggenggam lengan Dava, beralasan takut tergelincir atau hanya sekadar merasa dingin. Dava selalu berusaha menjaga jarak, tapi hatinya mulai tak bisa membohongi diri sendiri. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya menanti setiap panggilan dari Clara dengan perasaan tak sabar. Hingga suatu hari, Clara mengirim pesan lagi. "Mas, nanti malam datang ya. Saya mau menonton film baru. Tapi sendiri rasanya kurang seru." Dava terdiam sejenak, menatap layar ponselnya. Ia tahu hubungan ini mulai melampaui batas. Tapi entah kenapa, ia tak bisa menolak. Hatinya perlahan mulai menyerah pada godaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Clara kembali mengundang Dava untuk menonton film di rumahnya. Dava sempat ragu, tapi seperti magnet yang tak bisa ia hindari, kakinya tetap melangkah ke arah rumah besar itu. Saat ia tiba, Clara sudah menunggu di ruang keluarga, mengenakan gaun santai berwarna lembut dengan rambut yang dibiarkan tergerai. "Masuklah, Mas Dava. Sudah lama saya tidak punya teman nonton film di rumah," kata Clara sambil tersenyum, menunjukkan giginya yang masih rapi meski usianya tak lagi muda. Dava duduk di sofa, sedikit kaku. Clara menyalakan lampu redup, menciptakan suasana yang lebih intim. Di meja kecil di depannya, ada beberapa camilan dan sebotol anggur merah yang sudah dibuka. Dava tak biasa minum, tapi Clara menuangkan segelas untuknya. Mereka mulai menonton film, sebuah drama romantis klasik yang penuh adegan menyentuh. Clara duduk lebih dekat dari biasanya, sengaja membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Saat ada adegan romantis di layar, Clara menyandarkan kepalanya ke bahu Dava, menghela napas pelan, seakan mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekadar kenyamanan. "Mas Dava," bisiknya perlahan, sambil memandang ke arah pria itu. "Apa kamu pernah merasa terkadang hidup ini terasa kosong?" Dava menoleh, melihat mata Clara yang berkilau dalam cahaya redup. Ia mencoba menahan detak jantungnya yang semakin cepat. "Saya hanya seorang penjaga, Bu. Hidup saya sederhana. Mungkin tidak seperti ibu yang punya segalanya," jawab Dava dengan suara bergetar, mencoba menghindari kontak mata. Clara tersenyum tipis, mengangkat wajahnya sedikit. Tapi kesepian itu tak kenal status, Mas. Meski punya segalanya, hati saya tetap terasa sepi. Kadang saya berharap ada seseorang yang benar-benar peduli, yang mau mendengar saya tanpa pamrih. Dava tak bisa lagi menghindari tatapan itu. Clara mendekatkan wajahnya. Tangannya perlahan menyentuh tangan Dava yang kini terasa lebih hangat dari biasanya. Dalam momen itu, jarak di antara mereka terasa begitu tipis, hingga detak jantung mereka seolah menyatu dalam keheningan malam. "Mas Dava," Clara berbisik lebih dekat. Suaranya terdengar seperti panggilan yang sulit untuk ditolak. Dava, yang selama ini mencoba menahan perasaannya, akhirnya menyerah. Ia tak lagi bisa menyangkal getaran di hatinya. Malam itu, mereka berdua melewati batas yang selama ini hanya mereka bayangkan. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi alasan untuk menahan diri. Hanya ada dua hati yang saling mengisi kekosongan, melupakan sejenak dunia di luar sana. Malam terus berlalu, hanya cahaya redup dan bayang-bayang yang menari di dinding. Ketika pagi akhirnya datang, keduanya terbaring di sofa, terdiam, tapi tak menyesali apa yang baru saja terjadi. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Hubungan Clara dan Dava kini terasa lebih intens, meski keduanya berusaha menyembunyikan perasaan mereka dari pandangan orang lain. Setiap kali Clara melintasi gerbang perumahan, mereka saling melempar senyum yang hanya mereka berdua pahami maknanya. Tapi di balik semua itu, ada kekhawatiran yang mulai mengusik hati Clara.
Suatu pagi, saat Dava sedang berjaga di pos gerbang, ponselnya bergetar. Pesan dari Clara. "Mas, bisa mampir ke rumah nanti? Ada yang perlu kita bicarakan." Pesan singkat itu terasa berbeda, lebih serius dari biasanya. Dava merasakan sesuatu yang tak biasa, tapi tetap menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa ini mungkin hanya obrolan biasa. Ketika ia sampai di rumah Clara, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Clara menunggunya di ruang tamu, duduk di sofa besar dengan wajah yang tampak gelisah. Ia bahkan tak mengenakan riasan, sesuatu yang jarang Dava lihat. "Mas, duduklah," ujar Clara dengan suara rendah. Tangannya gemetar meski berusaha menyembunyikannya. Dava duduk di seberang Clara, merasakan ada sesuatu yang berat di udara. "Ada apa, Bu? Kenapa kelihatannya cemas?" Clara menarik napas panjang, menundukkan pandangannya ke lantai. "Mas, saya terlambat. Sudah beberapa minggu ini." Suaranya bergetar. "Dan saya sudah periksa ke dokter." Dava terdiam. Tubuhnya terasa dingin seketika. Ia mencoba mencerna kata-kata itu, tapi otaknya seakan membeku. Clara menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, seolah berharap Dava akan mengatakan sesuatu yang bisa menghapus kekhawatirannya. "Bu, maksudnya?" Dava akhirnya bersuara, meski suaranya terdengar serak. Clara mengangguk pelan. Air matanya mulai menetes. "Iya, Mas, saya hamil." Jantung Dava seakan berhenti, berdetak. Dunia di sekitarnya terasa berputar. Ia merasa seolah seluruh tubuhnya tiba-tiba lumpuh. Pikirannya penuh dengan ketakutan, kehilangan pekerjaan, skandal yang mungkin tersebar, amarah suami Clara, bahkan kemungkinan harus berhadapan dengan hukum. Ini tidak mungkin, gumam Dava, lebih kepada dirinya sendiri. Ia bangkit dari sofa, berjalan mondar-mondir tanpa arah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kalau suamimu tahu? Bagaimana kalau orang-orang di sini tahu? Clara hanya terdiam, wajahnya basah oleh air mata. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang Dava, pria yang kini terjebak dalam situasi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. "Maaf Bu, saya harus pergi," kata Dava akhirnya. Suaranya penuh kepanikan. Tanpa menunggu jawaban, ia bergegas keluar dari rumah itu, meninggalkan Clara yang kini terisak sendirian di ruang tamu yang luas, namun terasa begitu sunyi. Malam itu, Dava tak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mencari cara untuk menghindari masalah ini. Esok paginya, tanpa banyak bicara, ia menyerahkan seragam security Naya ke kantor manajemen perumahan. Tanpa pamit, tanpa pesan, ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke kampung halamannya, berharap bisa melupakan segalanya. Namun, di balik keputusannya untuk lari, ada perasaan yang tetap mengganjal di hatinya. Perasaan yang tak bisa ia abaikan, meski sejauh apapun ia mencoba melarikan diri. Dava telah pergi beberapa minggu sejak kabar kehamilan Clara. Rumah besar itu terasa sepi, meski tetap penuh dengan barang-barang mewah, dan suasana yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi dingin dan hampa. Clara mencoba kuat, menjalani hari-hari Nia dengan kesendirian yang makin nyata. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia duga akan mengubah hidupnya lebih jauh. Suatu sore, ketika ia tengah membereskan meja makan, telepon rumah berdering. Clara mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara di ujung sana bukanlah suara suaminya, melainkan seorang kenalan lama yang memberikan kabar mengejutkan. "Clara, aku tahu ini berat, tapi kamu harus tahu kebenarannya." Suara itu terdengar serius. "Suamimu selama ini tidak benar-benar pergi dinas keluar kota. Dia sering berlibur bersama seorang wanita muda. Aku punya bukti foto-fotonya." Clara tergiung. Seketika, segala rasa sakit yang selama ini terpendam meledak. Air mata mengalir tanpa henti. Ia merasa dikhianati dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Selama ini,
Ia hidup dalam kebohongan, menunggu suaminya pulang yang ternyata tidak pernah terjadi. Ia mulai menyelidiki sendiri, mengumpulkan bukti-bukti dari sumber yang bisa dipercaya. Berbicara dengan orang-orang yang pernah melihat suaminya bersama wanita lain itu, semua menjadi jelas. Suaminya telah berkhianat, melupakan janji setia yang dulu mereka ucapkan. Berhari-hari Clara bergulat dengan perasaan antara sakit hati dan kemarahan. Ia berpikir tentang anak Kenania yang jauh di luar kota, tentang dirinya yang kini harus menjalani kehamilan seorang diri. Akhirnya, Clara memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mengajukan perceraian. Meskipun hatinya hancur, ia tahu ini satu-satunya jalan untuk bisa hidup dengan jujur dan bebas dari kebohongan. Keputusan itu bukan mudah, tapi Clara merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia mulai membayangkan masa depan yang berbeda. Masa depan di mana ia bisa menjadi ibu yang mandiri dan seorang wanita yang menghargai dirinya sendiri. Kehamilannya yang semakin membesar menjadi pengingat nyata bahwa hidup harus terus berjalan, meski jalan itu penuh liku. Clara tahu dirinya harus siap menghadapi segala konsekuensi, tapi ia tak lagi takut. Sambil menunggu proses perceraian, Clara mulai menyusun rencana baru. Ia berniat pergi ke kampung halaman, membawa harapan dan janji untuk memulai babak baru bersama anak yang dikandungnya. Meski dunia seakan runtuh di sekelilingnya, Clara percaya dari reruntuhan itu akan tumbuh kekuatan yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan yang nyata di depan matanya. Setelah melewati berbagai pergulatan batin dan keputusan berat, Clara akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang penuh keberanian. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan, ia meninggalkan kehidupan lama yang penuh kepalsuan dan menuju kampung halaman Dava. Perjalanan itu bukan sekadar jarak tempuh, melainkan juga perjalanan menuju babak baru yang belum pasti arah dan hasilnya. Saat Clara tiba di rumah sederhana di kampung, Dava sedang berada di halaman, mengurus sedikit tanaman di pekarangan. Pandangannya tertuju pada sosok wanita yang mulai mendekat, dengan langkah mantap, namun wajah yang menyimpan banyak cerita. Saat melihat Clara dengan perut yang mulai membesar, Dava tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Clara, suaranya terdengar parau dan penuh kekhawatiran. Ia takut Clara datang dengan tuntutan dan masalah yang akan menghancurkan hidupnya yang sederhana. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Clara menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas namun lembut, "Dava, aku sudah bercerai. Suamiku sudah bukan bagian dari hidupku lagi. Aku datang ke sini bukan untuk menuntut atau menyalahkan, tapi untuk membangun masa depan bersama kamu dan anak kita." Mendengar itu, Dava terpana. Di dalam hatinya, ia merasa campuran antara lega, takut, dan bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, ada satu hal yang jelas. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Ketika kabar kedatangan Clara dan kehamilannya sampai ke orang tua Dava, mereka awalnya menolak. Usia Clara yang jauh lebih tua dibandingkan Dava membuat mereka ragu akan masa depan hubungan itu. Namun setelah mengetahui Clara sedang mengandung anak Dava, kekhawatiran itu mulai berubah menjadi tanggung jawab. "Apapun yang terjadi, anak itu adalah cucu kami," kata ayah Dava dengan nada tegas, meskipun masih ada sedikit keraguan di matanya. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan dan restu, Clara dan Dava menikah. Mereka memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh luka dan kebohongan. Kini, Dava yang dulu hanyalah seorang security, telah berubah menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan pendamping setia bagi Clara. Sementara Clara, dari seorang istri yang merasa kesepian dan terlupakan, kini menemukan cinta yang tulus dan kehidupan baru yang penuh harapan. Di sisi lain,
Mantan suami Clara, yang dulu hidup bergelimang harta, kini harus menghadapi kenyataan pahit, kebangkrutan, dan penyesalan. Permohonan dan upayanya untuk kembali mendapatkan Clara pun ditolak dengan tegas, karena hati Clara telah memilih untuk bahagia dengan pria yang mencintainya dengan tulus. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta dan keberanian bisa mengubah takdir, dan bahwa kebahagiaan sejati bukan soal harta atau status, tapi tentang menemukan seseorang yang mau berbagi hidup dengan sepenuh hati.